Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah, bahasa Arab, Al-Ayyubiyun, bahasa Kurdi, Sanedana Ayyubiyan, adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti tersebut memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 dan ke-13. Salahuddin mulai menjabat sebagai wazir di Mesir, pusat kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah yang berhaluan Syiah pada tahun 1169. Ia kemudian melengsarkan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171. 3 tahun kemudian, setelah kematian atasannya dari dinasti Zankiyah, Nuruddin Zanki, Salahuddin dinyatakan sebagai sultan. Dalam kurun waktu 1 dasawarsa kemudian, Ayyubiyah mengobarkan perang penaklukan di wilayah Timur Tengah. Pada tahun 1183, mereka telah menguasai Mesir, Syam, Mesopotamia Utara, Hijaz, Yaman, dan pesisir Afrika Utara hingga mencapai perbatasan Tunisia modern. Sebagian besar wilayah tentara salib, termasuk kerajaan Yerusalem, jatuh ke tangan Salahuddin setelah ia berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Hittin pada tahun 1187. Namun, tentara salib berhasil merebut kembali wilayah pesisir Palestina pada dasawarsa 1190-an. Setelah Salahuddin menjemput ajalnya pada tahun 1193, putra-putranya saling memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya adik Salahuddin yang bernama Al-Adil berhasil menjadi sultan pada tahun 1200. Semua Sultan Ayyubiyah di Mesir pada masa selanjutnya adalah keturunannya. Pada dasawarsa 1230-an, Amir-Amir, para penguasa kecil, di Syam mencoba memisahkan diri dari Mesir, dan Kesultanan Ayyubiyah pun terpecah hingga Sultan As-Salih Ayyub berhasil menyatukannya kembali dengan menaklukkan sebagian besar wilayah Syam, kecuali Aleppo, pada tahun 1247. Pada masa yang sama, dinasti-dinasti Muslim setempat telah mengusir Ayyubiyah dari Yaman, Hijaz, dan sebagian wilayah Mesopotamia. Setelah As-Salih Ayyub tutup usia pada tahun 1249, Al-Muazzam Turansyah menggantikannya di Mesir. Namun, Al-Muazzam Turansyah dilengsarkan tidak lama kemudian oleh para panglima Mamluk yang sebelumnya berhasil menghalau serangan tentara salib ke delta Nil. Maka kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir pun berakhir. Upaya para Amir Syam, yang dipimpin oleh An-Nasir Yusuf dari Aleppo, untuk merebut kembali Mesir juga tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1260, bangsa Mongol menjarah Aleppo dan kemudian menaklukkan wilayah-wilayah Ayyubiyah yang tersisa. Kesultanan Mamluk berhasil mengusir bangsa Mongol dan membiarkan seorang penguasa Ayyubiyah berkuasa di Hamad sampai penguasa terakhir wilayah tersebut dilengsarkan oleh Mamluk pada tahun 1341. Walaupun tidak bertahan lama, dinasti Ayyubiyah telah memajukan ekonomi wilayah yang mereka kuasai. Mereka juga mendukung para cendekiawan dan mendirikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang diperlukan oleh mereka, sehingga mereka berhasil membangkitkan kembali kegiatan keilmuan di dunia Islam. Selain itu, dinasti Ayyubiyah berupaya memperkuat dominasi Sunni di wilayah mereka dengan mendirikan sejumlah madrasah di kota-kota besar. Sejarah asal-muasal leluhur dinasti Ayyubiyah adalah Najmuddin Ayyub bin Shadi dari suku Rawadiyah yang beretnis Kurdi. Suku tersebut merupakan salah satu cabang konfederasi Hazabani. Keluarga Rawadiyah bermukim di kota Devin, Armenia Utara. Mereka adalah kelompok Kurdi yang paling berkuasa di wilayah Devin dan juga merupakan golongan elit politik dan militer di kota tersebut. Hari-hari kejayaan mereka sirna ketika para panglima Turki merebut kota Devin. Shazi bin Marwan meninggalkan kota tersebut bersama dengan 2 putranya, Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Shirkuh. Temannya yang bernama Mujahiduddin Bihrus, gubernur militer Mesopotamia Utara yang berada di bawah dinasti Seljuk, menyambutnya dan mengangkatnya sebagai gubernur Tikrit. Setelah Shadi mangkat, Ayyub menggantikannya dengan bantuan dari saudaranya, Shirkuh.
Mereka memerintah kota tersebut bersama-sama dan warga kota pun menyukai mereka. Sementara itu, Imaduddin Zanki, penguasa Mosul, dikalahkan oleh Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mustarsyid dan Bihruz. Saat ia sedang mencoba melarikan diri ke Mosul melalui Tikrit, Zanki bernaung di tempat Ayub dan memohon bantuan kepadanya. Ayub bersedia membantunya dan ia menyediakan kapal-kapal kepada Zangi dan para pengikutnya agar mereka dapat menjangkau kota Mosul dengan mengarungi sungai Tigris. Abbasiyah kemudian mencoba menghukum Ayub karena mereka telah membantu Zanki. Pada saat yang sama, Syirkuh membunuh orang kepercayaan Bihruz akibat tuduhan bahwa orang tersebut telah melakukan penyerangan seksual terhadap seorang wanita di Tikrit. Istana Abbasiyah mengeluarkan perintah penangkapan Ayub dan Syirkuh. Namun, sebelum kedua kakak beradik tersebut dapat ditangkap, mereka meninggalkan Tikrit dan pergi ke Mosul pada tahun 1138. Setibanya di Mosul, Zangi mempekerjakan mereka dan menyediakan segala fasilitas yang mereka perlukan. Ayub diangkat menjadi komandan Baalbek dan Syirkuh mengabdi kepada anak laki-laki Zangi, Nuruddin. Menurut sejarawan Abdul Ali, keluarga Ayyubiyah bangkit menjadi keluarga yang berpengaruh berkat perlindungan dari Zanki. Pada tahun 1164, Syirkuh ditugaskan oleh Nuruddin Zanki untuk memimpin pasukan ke Mesir agar tentara salib tidak dapat memperkuat pengaruhnya di wilayah yang sedang dilanda kekacauan tersebut. Syirkuh mengangkat anak laki-laki Ayub, Salahuddin, sebagai seorang perwira yang tunduk kepadanya. Mereka berhasil mengusir Wazir Dirgam dan mengembalikan Wazir Mesir yang sebelumnya, Syawar, ke tampuk kekuasaan. Syawar kemudian memerintahkan agar Syirkuh dan pasukannya mundur dari Mesir. Tetapi Syirkuh menolak dan mengklaim bahwa Nuruddin ingin agar ia tetap berada di sana. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Syirkuh dan Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan gabungan tentara salib dan Syawar. Mula-mula di Bilbais dan kemudian di sebuah tempat di dekat Giza. Salahuddin sendiri ditugaskan untuk mempertahankan kota Iskandariyah ketika Syirkuh sedang mengejar tentara salib di Mesir Hilir. Syawar tutup usia pada tahun 1169 dan Syirkuh menggantikannya sebagai wazir, tetapi ia menjemput ajalnya pada tahun yang sama. Salahuddin kemudian diangkat sebagai wazir oleh Khalifah Fatimiyah Al-Adid. Karena tidak ada yang lebih lemah ataupun lebih muda daripada Salahuddin, dan tidak ada satupun amir yang menurutinya atau mengabdi kepadanya, seperti yang dicatat oleh penulis kronik Muslim dari abad pertengahan, Ibnu Al-Atsir. Salahuddin kemudian menyadari bahwa kedudukannya menjadi lebih bebas daripada sebelum-sebelumnya, dan hal ini membuat khawatir Nuruddin yang ingin tetap menancapkan pengaruhnya di Mesir. Nuruddin mencoba memicu perpecahan di keluarga Ayyubiyah dengan mengizinkan kakak laki-laki Salahuddin, Turansyah, untuk mendatangi Mesir dan mengawasi Salahuddin. Nuruddin juga memenuhi permintaan Salahuddin agar ayahnya, Ayub, diperbolehkan pergi ke Mesir. Ayub sebenarnya dikirim oleh Nuruddin agar Mesir tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah. Sementara Salahuddin enggan melakukan hal tersebut karena ia sedang mengabdi sebagai wazir dinasti Fatimiyah. Walaupun Nuruddin gagal memicu permusuhan di antara anggota keluarga Ayyubiyah, kerabat jauh keluarga tersebut, khususnya sejumlah gubernur di Syam, tidak mendukung Salahuddin. Salahuddin mengukuhkan kekuasaannya di Mesir setelah ia mengirim Turansyah untuk memadamkan sebuah pemberontakan di Kairo yang dikobarkan oleh pasukan Nubia yang berjumlah 50.000 orang dan merupakan bagian dari tentara Fatimiyah. Sesudah itu, Salahuddin mulai mengangkat anggota keluarganya sebagai pejabat tinggi, dan ia juga memperkuat pengaruh Sunni di kota Kairo yang didominasi oleh Syiah pada masa itu dengan memerintahkan pembangunan madrasah fikih bermazhab Maliki di kota tersebut dan satu madrasah lain yang bermazhab Syafi'i di Fustat. Pada tahun 1171, Al-Adid wafat dan Salahuddin memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil alih kekuasaan di Mesir. Setelah itu, ia menyatakan kesetiaannya kepada kekhalifahan Abbasiyah yang beraliran Sunni dan berpusat di Baghdad.
Salahuddin mendatangi kota Iskandariyah pada tahun-tahun 1171–72. Walaupun ia memiliki banyak pendukung di kota tersebut, pada kala itu ia sedang menghadapi kesulitan keuangan. Pertemuan Dewan Keluarga kemudian diadakan di kota tersebut, dan mereka pun memutuskan bahwa mereka akan mengirim Al-Muzaffar Taqiyuddin Umar, keponakan Salahuddin, sebagai pemimpin ekspedisi militer ke wilayah pesisir Barka, Kirenaika, di sebelah barat Mesir dengan pasukan yang hanya terdiri dari 500 pasukan. Dan mereka pun memutuskan bahwa mereka akan mengirim Al-Muzaffar Taqiyuddin Umar, keponakan Salahuddin, sebagai pemimpin ekspedisi militer ke wilayah pesisir Barka, Kirenaika, di sebelah barat Mesir dengan pasukan yang hanya terdiri dari 500 pasukan. Untuk membenarkan penyerangan tersebut, mereka mengirim surat kepada suku-suku Baduy di Barka yang mengecam mereka karena mereka telah melakukan perampokan terhadap para musafir. Surat tersebut juga menuntut agar mereka membayar zakat hewan ternak. Pada akhir tahun 1172, kota Aswan dikepung oleh para mantan prajurit Fatimiyah dari Nubia. Gubernur Aswan yang bernama Kans ad-Daulah, mantan loyalis Fatimiyah, memohon bantuan kepada Salahuddin, dan Salahuddin pun mengabulkan permohonan tersebut. Bala bantuan dari Salahuddin baru datang setelah pasukan Nubia sudah meninggalkan Aswan, tetapi pasukan Ayyubiyah yang dipimpin oleh Turansyah terus bergerak hingga mereka berhasil merebut kota Ibrim dan menaklukkan Nubia Utara. Turansyah dan para prajurit Kurdinya untuk sementara berdiam di tempat tersebut. Dari Ibrim, mereka menjarah wilayah-wilayah sekitar, dan mereka berhenti menyerang setelah menerima usulan gencatan senjata dari Raja Nubia yang berkuasa dari Dongola. Meskipun Turansyah awalnya menanggapinya dengan agresif, ia kemudian mengirim utusan ke Dongola. Utusan tersebut menjabarkan bagaimana Nubia merupakan wilayah yang miskin. Oleh sebab itu, dinasti Ayyubiyah, seperti pendahulu mereka, Fatimiyah, tidak mencoba memperluas wilayahnya ke selatan, tetapi mereka menuntut Nubia untuk menjaga Aswan dan Mesir Hulu. Garnisun Ayyubiyah di Ibrim kemudian ditarik pulang ke Mesir pada tahun 1175. Pada tahun 1174, Syarifuddin Korokusi, seorang komandan yang mengabdi kepada Al-Muzaffar Umar, berhasil menaklukkan Tarabulus dari bangsa Norman dengan mengerahkan pasukan yang terdiri dari prajurit Turki dan Baduy. Kemudian, ketika pasukan Ayyubiyah sedang disibukkan oleh perang melawan tentara salib di wilayah Syam, pasukan Ayyubiyah yang dipimpin oleh Syarafuddin berhasil merebut kota Kairouan dari Muwahhidun pada tahun 1188. Pada tahun 1173, Salahuddin mengirim Turansyah untuk menaklukkan Yaman dan Hijaz. Penulis Muslim Ibnu al-Atsir dan kemudian Al-Makrizi menyatakan bahwa Ayyubiyah mencoba menaklukkan Yaman karena mereka ingin menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pelarian apabila Mesir jatuh ke tangan Nuruddin. Pada Mei tahun 1174, Turansyah merebut Zabit dari tangan sebuah dinasti Khawarij, dan ia juga menghukum mati pemimpinnya, Mahdi Abdul Nabi. Pada tahun yang sama, ia juga merebut kota Aden dari Banu Karam yang beraliran Syiah. Aden kemudian menjadi pelabuhan utama dinasti Ayyubiyah di pesisir Samudra Hindia sekaligus kota utama di Yaman. Meskipun ibu kota resmi Yaman di bawah kekuasaan Ayyubiyah adalah Taiz. Saat kekuasaan Ayyubiyah, kota Aden memasuki zaman kesejahteraan berkat pembangunan infrastruktur, pendirian lembaga-lembaga baru, dan pencetakan koin sendiri. Maka dari itu, Ayyubiyah memberlakukan pajak baru yang dikumpulkan oleh kapal-kapal galai. Turansyah menaklukkan Sama'a dan mengusir para penguasa Hamdaniyah dari kota pegunungan tersebut pada tahun 1175. Setelah menguasai Yaman, dinasti Ayyubiyah membentuk sebuah armada pesisir, Al-Asakir Al-Bahriyah, yang mereka manfaatkan untuk mempertahankan wilayah pesisir dari serangan perompak. Penaklukan yang dilancarkan oleh Ayyubiyah sangat berdampak terhadap Yaman, karena Ayyubiyah berhasil menyatukan 3 negara yang sebelumnya merdeka, Zabit, Aden, dan Sama'a. Namun,
Saat Gubernur Turansyah dipindahkan dari Yaman pada tahun 1176, pemberontakan meletus di wilayah tersebut, dan pemberontakan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1182 setelah Salahuddin mengangkat saudaranya yang lain, Tutakin Saif al-Islam, sebagai Gubernur Yaman. Sementara itu, Naib, Wakil Gubernur Ayyubiyah di Yaman, Usman Az-Zanjili, menaklukkan banyak wilayah di Hadramaut pada tahun 1180. Dari Yaman, dan juga dari Mesir, Ayyubiyah mencoba menguasai jalur dagang Laut Merah dan memperkuat kendali di wilayah Hijaz, yang merupakan tempat berdirinya sebuah pelabuhan dagang penting yang disebut Yanbu. Untuk mendukung perdagangan di Laut Merah, Ayyubiyah membangun fasilitas-fasilitas untuk para pedagang di sepanjang jalur dagang Laut Merah Samudra Hindia. Dinasti Ayyubiyah juga mencoba memperkuat klaim mereka sebagai kekhalifahan dengan menegakkan kedaulatan atas kota-kota suci Islam di Mekah dan Madinah. Secara keseluruhan, penaklukan dan kemajuan ekonomi yang diprakarsai oleh Salahuddin berhasil mengukuhkan hegemoni Mesir di wilayah Arabia Barat. Walaupun secara resmi masih menjadi vasal Nuruddin, Salahuddin memberlakukan kebijakan luar negeri yang semakin independen. Kemerdekaan ini semakin menjadi-jadi setelah kematian Nuruddin pada tahun 1174. Salahuddin lalu merebut wilayah Syam dari tangan dinasti Zankiyah, dan pada tanggal 23 November ia disambut di Damaskus oleh gubernur kota tersebut. Pada tahun 1175, ia merebut Hamat dan Homs, namun tidak berhasil menguasai kota Aleppo setelah sempat melancarkan pengepungan. Kendali atas kota Homs diserahkan kepada keturunan Syirkuh pada tahun 1179, sementara kota Hamat diberikan kepada keponakan Salahuddin, Al-Muzaffar Umar. Keberhasilan Salahuddin membuat takut Amir Saifuddin dari Mosul yang merupakan kepala dinas Zankiyah pada masa itu. Ia menganggap Syam sebagai wilayah keluarganya, dan ia juga marah setelah mendengar kabar bahwa wilayah tersebut direbut oleh bekas bawahan Nuruddin. Ia mengerahkan pasukannya untuk melawan Salahuddin di dekat Hamat. Meskipun kalah jumlah, Salahuddin dan para prajurit veterannya berhasil mengalahkan pasukan Zankiyah. Setelah itu, ia menyatakan dirinya sebagai raja dan menggantikan penyebutan nama Esh-Soli Ismail al-Malik, putra Nuruddin yang masih remaja. Dalam doa salat Jumat dan dalam uang-uang logam dengan namanya sendiri, Khalifah Abbasiyah al-Mustadi menyambut keberhasilan Salahuddin dan memberinya gelar Sultan Mesir dan Syam. Pada musim semi tahun 1176, dinasti Zankiyah dan Ayyubiyah kembali berseteru, kali ini di Tol Sultan yang berjarak 15 km dari Aleppo. Salahuddin berhasil memenangkan pertempuran tersebut, tetapi Saifuddin masih dapat melarikan diri. Pasukan Ayyubiyah kemudian menaklukkan kota-kota lainnya di Syam, yakni Ma'arat an-Numan, Azaz, Buza'a, dan Manbij. Walaupun mereka gagal merebut kota Aleppo selama pengepungan kedua, Ayyubiyah menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Gubernur Aleppo Gumustigin dan sekutu-sekutunya di Hisan Kaifa dan Mardin mengakui Salahuddin sebagai penguasa berdaulat di Syam, dan sebagai gantinya Gumustigin dan As-Salih al-Malik diperbolehkan melanjutkan kekuasaan mereka di Aleppo. Saat Salahuddin sedang berada di Syam, Mesir diperintah oleh saudaranya, Al-Adil. Pada tahun-tahun 1174-75, Kans ad-Daulah dari Aswan memberontak melawan Ayyubiyah karena ia ingin membangkitkan lagi dinasti Fatimiyah. Ia mendapatkan dukungan dari suku Baduy setempat dan juga dari orang-orang Nubia, serta dari kelompok-kelompok lain seperti orang Armenia. Pada saat yang sama, para pemberontak yang dipimpin oleh Abbas bin Shazi berhasil menguasai kota Kus di tepi Sungai Nil di Mesir Tengah. Kedua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh Al-Adil. Pada akhir 1175 dan awal 1176, Korokusi terus melakukan penjarahan di Afrika Utara bagian barat, sehingga dinasti Ayyubiyah mulai berkonflik dengan Muwahhidun penguasa di wilayah Maghrib. Pada tahun 1177,
Salahuddin memimpin pasukan yang berjumlah sekitar 26.000 orang, menurut seorang penulis kronik dari pihak tentara salib, Wilhelmus Tirensis, ke wilayah Palestina Selatan setelah ia mendengar kabar bahwa sebagian besar prajurit Kerajaan Yerusalem sedang mengepung kota Harim di sebelah utara Aleppo. Pasukannya tiba-tiba diserang oleh kesatria Kenisah, yang dipimpin oleh Bautwin keempat dari Yerusalem, di dekat Ramla. Akibatnya, pasukan Ayyubiyah mengalami kekalahan. Dalam pertempuran Mongisat dan sebagian besar di antara mereka gugur dalam pertempuran. Pada tahun berikutnya, Salahuddin dan pasukannya berkemah di Homs, lalu terjadi pertempuran kecil antara pasukannya, pimpinan Farukh-Shah, melawan tentara salib. Salahuddin tetap tak gentar dan ia lalu menyerbu negara-negara tentara salib dari barat dan mengalahkan Bautwin dalam pertempuran March Ayun pada tahun 1179. Pada tahun berikutnya, ia menghancurkan Kastil Castellet, yang baru saja dibangun oleh tentara salib dalam pertempuran Arungan Yakub. Kemudian, selama perang yang berlangsung pada tahun 1182, Salahuddin kembali berhadapan dengan pasukan Bautwin dalam pertempuran Kastil Belvoir di Kaukab Al-Hawa. Pada Mei tahun 1182, Salahuddin akhirnya berhasil merebut kota Aleppo setelah melakukan pengepungan singkat. Gubernur kota tersebut, yakni Imaduddin Zanki II, tidak disukai oleh bawahan-bawahannya, dan ia menyerahkan Aleppo kepada Salahuddin. Setelah Salahuddin menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan kekuasaan Zanki II di Sinjar, Raqqa, dan Nusaybin, Zanki II kemudian menjadi vasal Ayyubiyah. Aleppo secara resmi jatuh ke tangan Ayyubiyah pada tanggal 12 Juni. Sehari setelahnya, Salahuddin dan pasukannya bergerak ke kota Harim, terletak di dekat Antiokhia yang dikuasai tentara salib, dan merebut kota tersebut setelah garnisonnya menjatuhkan pemimpinnya, Surhaq. Setelah jatuhnya Aleppo dan tunduknya Zanki II kepada Salahuddin, Izzuddin al-Mas'ud dari Mosul menjadi satu-satunya seteru muslimnya yang tersisa di kawasan ini. Mosul sempat dikepung pada musim gugur tahun 1182, tetapi Salahuddin kemudian menarik pasukannya setelah konflik tersebut ditengahi oleh Khalifah Abbasiyah An-Nasir. Mas'ud mencoba mendekatkan dirinya dengan dinasti Artuklu dari kota Mardin, tetapi dinasti tersebut malah bersekutu dengan Salahuddin. Pada tahun 1183, kota Irbil juga berbalik memihak Ayyubiyah. Mas'ud kemudian mencari dukungan dari Pahlawan bin Muhammad, gubernur Azerbaijan. Walaupun Pahlawan bin Muhammad biasanya tidak ikut campur di wilayah Mesopotamia, kemungkinan bahwa ia dapat membantu Mas'ud di Mosul membuat Salahuddin menjadi lebih berhati-hati. Kemudian dibuat sebuah kesepakatan yang menyatakan bahwa Al-Adil akan memerintah Aleppo atas nama putra Salahuddin, Al-Afdal, sementara Mesir akan diperintah oleh Al-Muzaffar Umar atas nama putra Salahuddin yang lain, Utsman. Setelah dua putra tersebut beranjak dewasa, mereka akan memegang kekuasaan di masing-masing wilayah mereka. Tetapi jika salah satu dari mereka ada yang mangkat, maka salah satu dari dua bersaudara tersebut akan menguasai semuanya. Pada musim panas tahun 1183, setelah menyerang wilayah Galilea Timur, penyerangan-penyerangan yang dilancarkan oleh Salahuddin mencapai puncaknya dalam pertempuran Al-Fulah di lembah Jezreel. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan Salahuddin melawan tentara salib yang dipimpin oleh Gai dari Lusignan. Pertempuran tersebut tidak membuahkan hasil bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak pun mundur. Saat tentara salib sedang membahas urusan dalam negeri, pasukan Salahuddin merebut dataran tinggi Golan dan memutus jalur persediaan utama tentara salib. Pada Oktober tahun 1183 dan kemudian pada tanggal 13 Agustus tahun 1184, Salahuddin dan Al-Adil mengepung Karak yang dikuasai oleh tentara salib. Tetapi tak dapat menaklukkannya. Setelah itu, pasukan Ayyubiyah menyerbu Samaria dan membakar kota Nablus.
Salahuddin kembali ke Damaskus pada September tahun 1184 dan hubungan antara Ayyubiyah dengan tentara salib relatif damai pada tahun-tahun 1184 sampai tahun 1185. Salahuddin melancarkan serangan terakhir ke Mosul pada akhir tahun 1185. Ia berharap agar dapat memenangkan pertempuran tersebut dengan mudah. Tetapi serangan tersebut gagal akibat perlawanan yang sengit dari pihak Mosul. Selain itu, Salahuddin juga jatuh sakit, sehingga ia harus mundur ke Harran. Atas desakan Abbasiyah, Salahuddin dan Mas'ud merundingkan sebuah perjanjian pada Maret tahun 1186 yang membiarkan dinasti Zankiyah menguasai kota Mosul, tetapi sebagai gantinya mereka diwajibkan memberikan bantuan militer kepada Ayyubiyah apabila diminta. Salahuddin mengepung Tiberias di Galilea Timur pada tanggal 3 Juli tahun 1187, sementara tentara salib berupaya menyerang pasukan Ayyubiyah di Kafr Kana. Setelah mendengar kabar mengenai pergerakan tentara salib, Salahuddin dan gardanya kembali ke perkemahan utama mereka di Kafr Sab. Mereka hanya menyisakan pasukan yang kecil jumlahnya di Tiberias. Mereka dapat melihat dengan jelas posisi tentara salib, dan Salahuddin kemudian memerintahkan kepada Al-Muzaffar Umar untuk menempatkan pasukan di dekat Lubia agar tentara salib tidak dapat memasuki kota Hitin, sementara Gokbori dan pasukannya ditempatkan di sebuah bukit dekat Asisyajarah. Pada tanggal 4 Juli tentara salib bergerak menuju Tanduk Hitin dan menyerang pasukan Muslim Lubia agar tentara salib tidak dapat memasuki kota Hitin, sementara Gokbori dan pasukannya ditempatkan di sebuah bukit dekat Asisyajarah. Pada tanggal 4 Juli tentara salib bergerak menuju Tanduk Hitin dan menyerang pasukan Muslim. Tetapi mereka dikalahkan dalam sebuah pertempuran besar. 4 hari seusai pertempuran, Salahuddin mengajak Al-Adil untuk turut serta dalam upaya penaklukan kembali Palestina. Pada tanggal 8 Juli benteng tentara salib di Akko direbut oleh Salahuddin. Pasukannya juga berhasil merebut Nazaret, Safuria, Haifa, Kaisarea, Sebastia, dan Nablus, sementara pasukan Al-Adil menaklukkan Mirabel dan Jaffa. Pada tanggal 26 Juli Salahuddin kembali ke wilayah pesisir, dan kota Sarepta, Sidon, Beirut, dan Jableh kemudian menyerah kepadanya. Pada bulan Agustus, Ayyubiyah menaklukkan Ramlah, Darum, Gaza, Bait Jibrin, dan Latrun. Askelon direbut pada tanggal 4 September. Pada September-Oktober tahun 1187, Ayyubiyah mengepung Yerusalem. Setelah sempat berunding dengan Balian de Ibelin, kota tersebut diserahkan kepada Salahuddin pada tanggal 2 Oktober. Karak dan Monreal di Transyordania juga jatuh ke tangan Salahuddin, yang kemudian disusul oleh Safat di Galilea Timur Laut. Pada akhir tahun 1187, Ayyubiyah telah menguasai semua wilayah kerajaan Yerusalem di Syam kecuali kota Tirus yang dipertahankan oleh Konrad dari Montferrat. Pada Desember, kota Tirus dikepung oleh pasukan Ayyubiyah yang terdiri dari garnisun Salahuddin dan saudara-saudaranya dari Aleppo, Hamat, dan Mesir. Setengah dari armada Angkatan Laut Muslim direbut oleh pasukan Konrad pada tanggal 29 Desember dan kemudian pasukan Ayyubiyah juga berhasil dihalau di daerah pesisir kota tersebut. Paus Gregorius ke-8 menyerukan Perang Salib ketiga melawan kaum muslimin pada awal tahun 1189. Friedrich Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci, Philippe Auguste dari Prancis, dan Richard pertama dari Inggris membentuk persekutuan dengan tujuan untuk menaklukkan kembali Yerusalem. Tentara salib bertarung melawan pasukan Ayyubiyah di dekat Akko pada tahun yang sama, dan bala bantuan dari Eropa kemudian tiba. Dari tahun 1189 hingga 1191, Akko dikepung oleh tentara salib. Meskipun pasukan Muslim pada awalnya cukup berhasil, kota tersebut pada akhirnya jatuh ke tangan pasukan Raja Richard. Kemudian terjadi pembantaian 2.700 warga Muslim, dan tentara salib lalu berencana merebut Askelon di selatan.
Tentara salib yang dipimpin oleh Raja Richard berhasil mengalahkan Salahuddin dalam pertempuran Arsuf. Alhasil tentara salib dapat menaklukkan Java dan sebagian besar wilayah pesisir Palestina, tetapi mereka tak dapat merebut kembali wilayah-wilayah pedalaman. Raja Richard lalu menandatangani sebuah perjanjian dengan Salahuddin pada tahun 1192 yang mendirikan kembali kerajaan Yerusalem di wilayah pesisir yang terletak di antara Java dan Beirut. Perang ini merupakan perang besar terakhir pada masa hidup Salahuddin, dan ia menjemput ajalnya 1 tahun kemudian pada tahun 1193. Selama kiprahnya di Timur Tengah, Salahuddin tidak pernah mendirikan sebuah kerajaan yang terpusat. Sistem yang ia dirikan adalah kepemilikan turun-temurun yang ia bagi-bagi kepada kerabatnya, sehingga mereka mengendalikan wilayah-wilayah semi-otonom. Meskipun para amir di dinasti Ayyubiyah setia kepada sultan, mereka memiliki kebebasan tersendiri di wilayahnya. Setelah kematian Salahuddin, Az-Zahir memperoleh kota Aleppo dari Al-Adil sesuai dengan kesepakatan. Al-Aziz Utsman menguasai Kairo. Sementara putra sulung Salahuddin, Al-Afdal, tetap mengendalikan wilayah Damaskus, yang juga mencakup Palestina dan sebagian besar daerah Gunung Lebanon. Al-Adil kemudian memperoleh wilayah Al-Jazirah, Mesopotamia Hulu, dan di situ ia berhasil menahan rongrongan dinasti Zankiyah di Mosul. Pada tahun 1193, Mas'ud dari Mosul bekerja sama dengan Zanki II dari Sinjar dan pasukan mereka mencoba menaklukkan Al-Jazirah. Namun, sebelum pasukan mereka dapat mewujudkan misi mereka, Mas'ud jatuh sakit dan kembali ke Mosul. Al-Adil kemudian memaksa Zanki II untuk langsung berdamai sebelum dinasti Zankiyah kehilangan semakin banyak wilayah kepada Ayyubiyah. Sementara itu, putra Al-Adil yang bernama Al-Muazzam berkuasa di Karak dan Transyordania. Putra-putra Salahuddin kemudian saling memperebutkan wilayah Ayyubiyah. Salahuddin sebelumnya telah mengangkat Al-Afdal sebagai pemimpin wilayah Damaskus dengan tujuan agar putranya tetap menganggap kota tersebut sebagai tempat tinggal utamanya, sehingga ia dapat terus mengutamakan jihad melawan negara-negara tentara salib. Namun, Al-Afdal mendapati bahwa posisinya di Damaskus justru malah merugikan dirinya. Beberapa amir yang sebelumnya tunduk kepada ayahnya meninggalkan kota tersebut dan mendatangi Kairo untuk meminta Utsman agar ia menjatuhkan Al-Afdal dengan alasan bahwa Al-Afdal adalah seorang pemimpin yang tidak berpengalaman. Al-Adil kemudian meminta Utsman untuk mengambil tindakan agar ketidakcakapan Al-Afdal tidak membahayakan dinasti Ayyubiyah. Maka dari itu, pada tahun 1194, Utsman secara terbuka menuntut jabatan sultan. Wilayah Damaskus lalu diserang beberapa kali pada tahun 1196, sehingga Al-Afdal terpaksa meninggalkan wilayah tersebut dan harus puas dengan jabatan yang lebih rendah di Salhat. Di Damaskus, Al-Adil menjadi letnan Utsman, dan ia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di dinasti Ayyubiyah. Setelah Utsman meninggal akibat kecelakaan saat berburu di dekat Kairo, Al-Afdal kembali menjadi sultan, meskipun putra Utsman, Al-Mansur, sempat menjadi pemegang gelar penguasa di Mesir saat Al-Adil sedang sibuk berperang di timur laut. Sekembalinya dari sana, Al-Adil berhasil menduduki benteng Damaskus, tetapi kemudian menghadapi serangan dari pasukan gabungan Al-Afdal dengan saudaranya, Az-Zahir dari Aleppo. Pasukan gabungan tersebut pada akhirnya bubar, dan pada tahun 1200, Al-Adil kembali melancarkan serangan. Pada saat yang sama, dua klan Mamluk, prajurit budak, ikut terlibat dalam konflik. Kedua klan tersebut adalah Asadiyah dan Salahiyah, sebelumnya dibeli oleh Syirkuh dan Salahuddin. Salahiyah mendukung Al-Adil dalam perang melawan Al-Afdal. Berkat dukungan dari mereka, Al-Adil dapat menaklukkan Kairo pada tahun 1200 dan mengasingkan Al-Afdal. Ia lalu menyatakan dirinya sebagai Sultan Mesir dan Syam dan mempercayakan wilayah Damaskus kepada Al-Muazzam, wilayah Al-Jazirah kepada putranya yang lain, Al-Kamil. Selain itu, sekitar tahun 1200,
seorang syarif yang bernama Qatadah bin Idris merebut kekuasaan di Mekah dan diangkat sebagai amir di kota tersebut oleh Al-Adil. Al-Afdal berupaya merebut kembali Damaskus untuk yang terakhir kalinya, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Al-Adil memasuki kota tersebut pada tahun 1201. Semenjak itu, pemerintahan Ayyubiyah dikuasai oleh garis keturunan Al-Adil, dan bukan lagi oleh garis keturunan Salahuddin. Namun, Az-Zahir masih menguasai kota Aleppo, sementara kota Samosata di Anatolia diberikan kepada Al-Afdal. Al-Adil membagi-bagi wilayahnya kepada anak-anaknya. Al-Kamil akan menggantikannya di Mesir. Al-Asraf akan memperoleh Al-Jazirah, dan Al-Ohad dianugerahi kawasan Diyarbakir, tetapi kawasan tersebut kemudian diberikan kepada Al-Asraf setelah kematian Al-Ohad. Al-Adil dimusuhi oleh penganut mazhab Hanbali di Damaskus karena ia dianggap telah menghiraukan tentara salib dan hanya pernah mengobarkan satu kampanye militer melawan mereka. Al-Adil meyakini bahwa tentara salib tidak dapat dikalahkan dalam pertempuran secara langsung. Upaya untuk menjaga kesatuan koalisi muslim juga sulit untuk dilakukan selama kampanye-kampanye militer yang panjang. Pada masa kekuasaan Al-Adil, wilayah Ayyubiyah bertambah secara perlahan, khususnya dengan memperluas kekuasaan Ayyubiyah di Al-Jazirah dan Armenia. Dinasti Abbasiyah pada akhirnya mengakui jabatan Al-Adil sebagai sultan pada tahun 1207. Tentara Salib melancarkan kampanye militer pada tanggal 3 November tahun 1217 yang dimulai dengan sebuah serangan terhadap kawasan Transyordania. Al-Muazzam mendesak Al-Adil untuk melancarkan sebuah serangan balasan, tetapi ia menolak usulan putranya. Pada tahun 1218, benteng Dimyat di Delta Nil dikepung oleh tentara Salib. Walaupun Dimyat memiliki perbentengan yang kuat, kota tersebut akhirnya menyerah pada tanggal 25 Agustus. 6 hari kemudian, Al-Adil wafat karena ia sangat terguncang setelah mendengar kabar jatuhnya kota Dimyat. Al-Kamil menyatakan dirinya sebagai sultan di Kairo, sementara saudaranya Al-Muazzam mengklaim tahta di Damaskus. Al-Kamil berupaya merebut kembali Dimyat, tetapi serangannya dipukul mundur oleh pasukan jin dari Brienne. Setelah mendengar kabar mengenai upaya persekongkolan terhadapnya, ia melarikan diri, sehingga pasukan Mesir tidak memiliki pemimpin. Hal ini menimbulkan kekacauan, tetapi Al-Kamil berhasil menyatukan kembali pasukannya berkat bantuan dari Al-Muazzam. Namun, pada saat itu, tentara Salib sudah merebut perkemahannya. Pemerintah Ayyubiyah lalu membuat tawaran kepada tentara Salib, wilayah Palestina akan dikembalikan kepada kerajaan Yerusalem, kecuali benteng Monreal dan Karak, asalkan mereka mau mundur dari Dimyat. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh pemimpin Perang Salib kelima, Pelagius dari Albano. Walaupun begitu, pada tahun 1221, tentara Salib mundur dari wilayah Delta Nil setelah pasukan Ayyubiyah berhasil memenangkan pertempuran di Mansura. Di sebelah timur, dinasti Khwarezmiyah di bawah kepemimpinan Jalauddin Mingbernu merebut kota Hilat dari tangan Al-Asraf. Sementara itu, dinasti Rasuliyah, yang sebelumnya merupakan Bani yang setia, mulai mengambil alih wilayah Ayyubiyah di Arabia. Pada tahun 1222, dinasti Ayyubiyah mengangkat pemimpin Rasuliyah Ali bin Rasul sebagai gubernur Mekah. Pemerintahan Ayyubiyah di Yaman dan Hijaz sendiri terus melemah, dan gubernur Yaman Ayyubiyah, Mas'ud bin Kamil, terpaksa bertolak ke Mesir pada tahun 1223. Untuk mengisi kekosongan, ia mengangkat Nuruddin Umar sebagai wakilnya. Pada tahun 1224, sebuah dinasti Al-Yamani berhasil menguasai wilayah Hadramaut. Kendali Ayyubiyah di wilayah itu sendiri memang lemah akibat kesulitan dalam memerintah wilayah utama Yaman. Kemudian, setelah wafatnya Mas'ud bin Kamil pada tahun 1229, Nuruddin Umar mengangkat dirinya sebagai penguasa Yaman yang merdeka dan tidak lagi membayarkan upeti tahunan kepada pemerintah Ayyubiyah di Mesir. Dinasti Ayyubiyah juga masih menghadapi ancaman dari Eropa.
Kaisar Friedrich II mengobarkan Perang Salib ke-6 yang berupaya memanfaatkan perselisihan antara Al-Kamil dari Mesir dengan Al-Muazzam dari Syam. Al-Kamil kemudian menawarkan kota Yerusalem kepada Friedrich untuk menghindari serangan Syam ke Mesir, tetapi Friedrich menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Posisi Al-Kamil menguat setelah Al-Muazzam tutup usia pada tahun 1227 dan digantikan oleh putranya, An-Nasir Daud. Al-Kamil melanjutkan perundingan dengan Friedrich II di Akko tahun 1228, dan akhirnya mereka menandatangani perjanjian gencatan senjata pada Februari tahun 1229. Perjanjian tersebut menyerahkan kota Yerusalem yang tidak dibentengi kepada tentara salib selama lebih dari 10 tahun, tetapi pada saat yang sama juga menjamin kendali Muslim atas tempat-tempat suci Islam di kota tersebut. Meskipun perjanjian tersebut sama sekali tidak berarti dari sudut pandang militer, An-Nasir Daud memanfaatkannya untuk membangkitkan amarah rakyat Syam, dan konon khotbah Jumat yang disampaikan oleh seorang khatib yang terkenal di Masjid Agung Umayyah di Damaskus telah membuat para penyimaknya meraung-raung dan menangis. Selain perjanjian dengan tentara salib, muncul juga usulan kesepakatan untuk memberikan wilayah Damaskus kepada Al-Ashraf yang telah mengakui kedaulatan Al-Kamil. An-Nasir Daud menolak kesepakatan tersebut, terutama mengingat bahwa ia masih marah dengan gencatan senjata antara dinasti Ayyubiyah dengan tentara salib. Pasukan Al-Kamil mengepung kota Damaskus untuk menegakkan usulan kesepakatan tersebut pada Mei tahun 1229. Pengepungan tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan kota. Tetapi rakyat malah berpihak kepada An-Nasir Daud dan mengecam perjanjian dengan Friedrich. Walaupun begitu, An-Nasir Daud mengajak berdamai setelah 1 bulan berlalu. Kota Damaskus kemudian diberikan kepada Al-Ashraf, sementara An-Nasir Daud mendapatkan wilayah baru yang berpusat di Kara. Sementara itu, pasukan Seljuk bergerak menuju wilayah Al-Jazirah, sedangkan para keturunan Qatadah bin Idris berperang melawan pemimpin-pemimpin Ayyubiyah di Mekah. Konflik di Mekah dimanfaatkan oleh dinasti Rasuliyah yang ingin melengsarkan kekuasaan Ayyubiyah di Hijaz. Mereka pada akhirnya berhasil mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1238 setelah Nuruddin Umar merebut kota Mekah. Pemerintahan Al-Ashraf di Damaskus berjalan stabil, tetapi Al-Ashraf dan amir-amir lainnya di Syam ingin merdeka dari Kairo. Di tengah kericuhan tersebut, Al-Ashraf meninggal dunia pada Agustus tahun 1237 setelah mengidap penyakit selama 4 bulan. Ia digantikan oleh saudaranya, As-Salih Ismail. 2 bulan kemudian, pasukan Mesir yang dipimpin oleh Al-Kamil mengepung Damaskus, tetapi As-Salih Ismail sudah menghancurkan daerah pinggiran kota tersebut agar pasukan Al-Kamil tidak dapat menemukan tempat bernaung. Pada tahun 1232, Al-Kamil mengangkat putra sulungnya, As-Salih Ayyub, sebagai penguasa Hisan Kaifa. Tapi, setelah Al-Kamil wafat pada tahun 1238, As-Salih Ayyub mempertentangkan pengangkatan adiknya Al-Adil II sebagai sultan di Kairo. As-Salih Ayyub pada akhirnya berhasil menduduki kota Damaskus pada Desember tahun 1238, tetapi kota tersebut lalu direbut kembali oleh pamannya As-Salih Ismail pada September tahun 1239. Sepupu Ismail, An-Nasir Daud, kemudian memerintahkan penahanan Ismail. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda. Nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.